Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala naqatalabillah ma'badu. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan sempurna. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan materi saya kelas 10, yaitu pelajaran kita takrib ya. Ya, nanti bisa dilihat dalam pendahuluan atau muqaddimah dalam bahasa Arabnya. Ini kitab takrib itu adalah pengarangnya adalah Qala Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Pengarang dari kitab takrib adalah Syekh Abi Ahmad ya, Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Syekh Abu Syuja ya. Ini kitab takrib ini adalah kitab yang membahas tentang materi fikih ya. Fikih ala madhab Imam Syafi'i. Fikih madhab Syafi'i. Kitab takrib ini kitab yang sangat populer di kalangan pesantren atau di madrasah-madrasah karena kitabnya kecil dan mudah untuk dipelajari. Makanya termasuk di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Broto, kitab takrib ini juga penting untuk dipelajari karena berhubungan dengan ibadah kita terutama dan muamalah kita. Baik, jadi karena dalam kitab fikih itu yang dibahas bukan hanya ibadah kita kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Ya, kitab takrib ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi thahirin wa sahabati ajmain. Ya, tafaulan. Mengapa hampir semua kitab itu pasti diawali dengan bismillah, kemudian alhamdulillah. Kalau di sini lengkap Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena supaya sama dengan Al-Qur'an. Jadi kitab ini tabarukan dengan Al-Qur'an, semoga bisa membawa keberkahan. Ini menurut pengarangnya yaitu Syekh Abu Syuja atau dikenal dengan Syekh Ahmad. Nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihan. Beliau pengarang kitab ini karena ada permintaan dari murid-murid beliau ya. Ini soal qala sa'alani ba'dul asdiqa, disebutkan ada beberapa murid-murid beliau itu meminta tolong, meminta kepada beliau untuk ya an a'mala mukhtasaran, untuk mengarang suatu kitab ringkasan tentang ilmu fikih ala madhab Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i. Hanya karena beliau menyebut murid itu sebagai teman ya, karena itu untuk mempermudah beliau dalam menyampaikan. Dan ini wujud tawaduk beliau sebagai seorang ulama besar terhadap orang lain, ini luar biasa. Makanya bahasanya asdiqah. Berarti sebenarnya adalah murid-murid beliau meminta kepada beliau untuk mengarang sebuah kitab tentang ringkasan ilmu fikih supaya mudah dipahami, khususnya madhab Imam Syafi'i. Bi ghayatil ikhtisar wa nahyatil ijaz. Kitab yang sangat ringkas, mudah dibaca, mudah dihafalkan, mudah dihafali. Liyuqarriba alal muta'allim darsu, supaya mempermudah seseorang untuk mempelajari, menghafalkan. Wa anauksira, dan kitab ini juga termasuk kitab yang di dalamnya banyak fasal, banyak bab, jadi sangat mudah sekali. Fajabtu ila dzalik, kemudian setelah beliau mendengarkan dan permintaan dari murid-muridnya, beliau melaksanakan, kemudian beliau karanglah kitab ini dengan nama Ghayatul Ikhtisar, atau dengan kadang disebut takrib, kayak Ghayatul Takrib, kadang itu istilah ya, jadi penyebutan, tapi kita lebih mudah menggunakan matnut takrib, matan kitab takrib ya. Raghiban ilallah ya, beliau mengarang kitab ini untuk thaliban lisawab, untuk mencari pahala ya, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Raghiban ilallah, untuk memunculkan rasa cinta kepada Allah. Karena yang dibahas adalah bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana ibadah kita kepada sesama makhluk dan lain sebagainya. Bitaufiq lis-shawab, dan beliau meminta pada Allah untuk selalu mendapatkan pertolongan supaya selalu dalam kebenaran. Nah, ini kitab yang sangat luar biasa.
Ya, makanya mari kita pelajari kitab ini dengan baik. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Karena yang kita pelajari adalah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini ya, dalam kitab ini yang dibahas pertama bab toharoh, karena ibadah itu bisa diterima kalau dalam keadaan suci, apalagi sholat. Makanya sholat itu didahulukan, tapi sebelum sholat syarat sahnya sholat adalah bersuci, suci dari hadas, suci dari najis. Makanya yang pertama adalah toharoh atau bersuci. Nah, pembahasan bersuci yang pertama adalah tentang air. Ya. Air, macam-macam air. Almiyah allati yajuzu biha at-tathhir sab'umiyah. Ya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama ma'us sama, air langit atau disebut air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul ain, air sumber atau mata air. Wa ma'ul salji, ya, air apa? Salju. Salju itu bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul barodi. Nah, ini kata barod ini ada yang memanai air es, ada yang memanai air embun. Artinya es dan salju atau air embun sekalian pun bisa digunakan untuk bersuci. Kalau dalam istilah lain disebut dengan air mutlak, ya. Ini ya. Air 7 ini adalah hal-hal yang bisa atau sebagai sarana kita untuk bersuci. Ya, lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu pembagian air. Dari 7 macam air yang bisa digunakan, ini terbagi lagi ada 4. Sumal miyah ala arba'ati aqsam. Ada 4 macam pembagian air. Yang pertama tohir, mutohir. Suci, mensucikan. Makruh, ya makruh, dan yang selanjutnya makruh, ya. Ada suci, mensucikan. Tapi ada yang makruh. Bahwa al-ma'ul musamma yaitu apa? Air yang dipanasi langsung dengan matahari. Cuma ada air satu wadah, satu bejana, satu ember, ya, diletakkan di luar yang langsung terkena matahari, itu kalau panas, ya, ini suci, mensucikan tapi makruh. Ada tohir, horimutohir, ada suci tapi tidak mensucikan, disebut dengan air mustakmal, ya, air suci tapi tidak bisa digunakan untuk suci. Atau air yang al-mutakhir bima khalata min tahirah. Air yang suci tapi sudah tercampur dengan barang lain. Contoh ada air dicampur kopi, jadi air kopi. Ini airnya tetap suci tapi tidak mensucikan. Namanya air al-mutaghayyir. Jadi kalau air mustakmal itu air yang sudah digunakan, tapi kalau mutaghayyir itu perubahan sebab karena benda yang lain, ini bisa saja suci, ya, tapi tidak bisa mensucikan. Selanjutnya wa ma'un najis, ada air yang najis atau istilah lainnya mutanajis. Air mutanajis itu apa? Air, ya, awalnya suci terus tercampur dengan benda najis, akhirnya jadi mutanajis. Ada najis, ada mutanajis, jadi beda. Kalau najis itu dari asalnya suci, ya, dan najis. Kalau najis itu dari asalnya najis, tapi kalau mutanajis itu dari asalnya suci menjadi najis, itu mutanajis. Itu apa? Ada ketika ada air, wawalladzi halat fihi najasah wa wadnal quran. Ketika ada air yang berada dalam wadah yang kurang dari 2 kola atau 1 kola tapi ada perubahan, itu disebut air mutanajis. Bisa, ya. Nah, berapa 2 kola itu berapa? Khamsunatritlin Baghdadi. Kira-kira yaitu 500 ritel. 500 ritel ini air Baghdad, ya. 2 kolah itu 500 liter. Kalau diumpamakan senti itu kira-kira ketinggian 60, diameternya itu 6. Ini ya lebarnya 60, tingginya 60 dan semuanya 60, ya. 60 60 60 ini sudah dianggap 2 kolah. Tapi makanya kalau membuat kamar mandi atau kolahnya itu diusahakan harus lebar. Ini, ya, supaya apa? Supaya bisa
lebih dari 2 kolah. Ya, kemudian ini ya, jadi 4 pembagian itu suci mensucikan, 1 ya, suci mensucikan bisa dicatat. Pembagian air itu ada 4, 1 suci mensucikan, kedua makruh ya, ketiga suci mensucikan tapi makruh, yang ketiga suci tidak mensucikan, yang keempat air najis atau mutanajis. Itu ya, silahkan bisa dipelajari materi ini kalau bisa dihafalkan. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.